Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 14 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai 28. Akulah Tuhan yang berkata tentang Koresi. Dialah gembalaku, segala kehendakku akan dikenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Allah sendiri telah menyebut Koresi melalui Yesaya sekitar 113 tahun sebelum ia dilahirkan dan meramalkan bahwa ia akan membuat perintah agar Yerusalem harus dibangun dan meletakkan dasar-dasar Ka'bah. Ketika masa penawanan selama 70 tahun segera berakhir, Daniel membuka nubuatan Yesaya ke Koresi. Dan dalam cara inilah Allah mengendalikan Koresi untuk melakukan kehendak Allah. Herodotus, ahli sejarah Yunani yang terkenal, menceritakan tentang masa kecil Koresi. Astyages, Raja Media, suatu malam bermimpi tentang sebuah sungai yang mengalir di sepanjang benua Asia. Mimpi itu berarti bahwa anak dari putrimu yang bernama Mandane suatu hari akan menaklukkan dunia, kata orang bijak di media. Karena ingin bersahabat dengan negara tetangganya, yaitu Persia, Astyages menikahkan putrinya Mandane dengan pangeran dari Persia, yaitu Kambises. Ketika Mandane melahirkan anak laki-laki, ia menamai anaknya Koresi. Ketika Astyages melihat cucunya, ia berkata dalam hati, "Aku akan menyuruh orang untuk membunuh bayi ini, sehingga ia tidak akan pernah menaklukkan aku." Kemudian ia memanggil Harpagus, seorang pengawal yang dipercaya, untuk membawa bayi itu dan membunuhnya. Setelah membunuh, Harpagus diminta untuk kembali dan membawa mayat bayi itu, sehingga Astyages percaya bahwa bayi itu telah mati. Lalu Harpagus menyuruh seorang penggembala untuk membunuh bayi Koresi itu. Ketika penggembala ini membawa bayi pulang Koresi ke rumahnya yang sederhana, ia dapati istrinya sedang menangis. Istrinya menangis karena anak kandung mereka baru saja meninggal. Sang penggembala ini berkata pada istrinya, "Mari kita tukar pakaian bayi-bayi ini. Kita pelihara bayi yang hidup ini dan kita berikan anak kandung kita yang telah mati ini kepada raja yang jahat itu." Mereka melakukan rencana mereka dan tidak seorang pun yang mengetahui hal ini sampai Koresi berumur 12 tahun. Suatu hari ketika anak-anak bermain tentara-tentaraan, Koresi menjadi panglimanya. Dan ia menghukum seorang anak bangsawan karena tidak menurut. Anak bangsawan ini kemudian lapor kepada ayahnya, dan sang ayah melaporkan peristiwa ini ke raja. Raja memarahi anak penggembala ini, tapi raja terkesan dengan kewibawaan anak ini sehingga raja menjadi curiga. Raja memanggil penggembala ini dan menyiksanya sehingga terbukalah seluruh rangkaian cerita tentang Koresi. Akhirnya, raja mengembalikan Koresi kepada orang tua kandungnya, berharap agar Persia tetap bersahabat dengannya.
hal itu berlangsung hanya sebentar saja. Karena ketika Koresi bertumbuh menjadi dewasa, ia menjadi panglima tentara Persia. Anak-anak, Allah kita yang ajaib tahu masa depan kita dan ia membuat rencana untuk kita. Percayakanlah hidupmu kepada Allah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.